Halo Sobat Cerdas, senang banget nih. Pada kesempatan kali ini, kita bisa berbincang-bincang, menambah wawasan dengan melakukan podcast. Podcast ini membawa berita yang cukup viral di masa-masa sekarang ya, yaitu tentang perusahaan ST yang mensomasi kritikan dari konsumennya. Memang benar sih, konsumen ini melakukan kritik yang terlalu keras lah, kasar juga. Tetapi, apakah somasi adalah jalan yang tepat? Yuk, simak bareng-bareng yuk. Sebelum kita bincang-bincang nih, kayaknya kurang asik sih kalau kita belum kenal dulu gitu ya. Kan ada pepatah bilang gitu, tak kenal maka tak sayang gitu. Oke nih ya, kita mau kenalan dulu nih. Kita adalah mahasiswa IPB University angkatan 58 dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen Departemen Manajemen. Kenalin, di sini aku Rivaldo Prabhavendara sebagai ketua kelompok. Di sebelah saya ada Dia Pitoloka Saraswati, di sampingnya lagi ada Dava Alfikri, di sampingnya lagi ada Fira Syafiq, dan di sampingnya lagi ada Aurelia. Tidak lupa juga nih kita memperkenalkan salah satu narasumber kita yang hebat banget nih. Narasumber kita ini yaitu Kanabila. Kanabila ini merupakan manajemen angkatan 56. Kanabila sendiri sekarang menjabat sebagai direktur di Public Relations Center of Management. Kita sapa dulu yuk Kanabila. Halo Kanabila, bagaimana nih kabarnya? Halo Valdo dan teman-teman semuanya, kabar aku alhamdulillah baik. Kalau kabar Valdo sendiri gimana nih dok? Alhamdulillah nih Kak, aku baik juga nih Kak. Dari kakak sendiri nih, udah siap belum sih Kak untuk melakukan podcast bersama-sama nih tentang bahasan kita yaitu ST nih Kak? Udah siap banget dong ngebahas bareng teman-teman semua di sini terkait isu yang lagi booming nih, yaitu es teh. Aku jelasin singkat aja nih Kak tentang bahasan kita kali ini nih. Bahasan kita kali ini yaitu tentang perusahaan ST yang mensomasi konsumennya karena mengkritik terlalu kasar. Memang benar sih, kritikan itu terlalu kasar terhadap perusahaan ST tersebut. Tetapi apakah benar nih Kak, dari pihak ST tersebut langsung melantarkan somasi nih Kak? Kenapa tiba-tiba langsung somasi gitu nih Kak? Menurut Kakak gimana nih? Oke nih, kita langsung lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab bersama narasumber. Langsung aja nih, dari teman saya ada nih Kak yang langsung ingin melontarkan pertanyaan nih. Kenalin, aku Diah Pitaloka Saraswati dari Manajemen 58. Mengenai kasus ST yang lagi ramai dibicarakan nih Kak, tentang permasalahan pihak ST yang mensomasi konsumennya karena melakukan pengkritikan terhadap salah satu produknya yaitu varian Chizu Red Velvet yang katanya rasanya terlalu manis seperti gula seberat 3 kilo serta sejumlah kata yang kurang baik lainnya. Nah, bagaimana nih pendapat Kakak mengenai permasalahan kasus tersebut? Oke, terkait permasalahan es teh ini ya, yang katanya ada konsumen yang mengkritik terkait minuman Chizu Red Velvet ini yang katanya rasanya tuh terlalu manis, kayak rasa gula seberat 3 kilo ya ampun. Jujur sebenarnya kalau dari pendapat aku pribadi ya, setiap konsumen itu bebas untuk memberikan saran ataupun kritik terhadap produsen mereka. Cuma mungkin dalam apa ya, dalam cara dia menyampaikan pendapatnya itu mungkin kurang baik seperti itu dan bahkan dari es tehnya sendiri pun merasa dihina seperti itu. Jadi karena es teh tersebut merasa dihina, jadinya mereka langsung melakukan somasi. Tapi menurut aku itu langkah yang terlalu cepat ya kalau langsung melakukan somasi seperti itu. Mungkin bisa dibilangin lebih baik lagi, mungkin bisa dihubungi orangnya seperti itu, diselesaikan baik-baik terlebih dahulu seperti itu. Nah, dari tadi nih kita kan udah bahas nih permasalahan tentang es teh dan juga konsumennya yang bermasalah ini. Nah, coba kita memposisikan diri sebagai konsumen maupun netizen ya kayak. Nah, menurut Kakak nih, apakah cara pengkritikan yang disampaikan oleh konsumen tersebut itu sudah bisa dikatakan benar apa gimana, Kak? Untuk cara efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini, menurut aku bisa diselesaikan dari kedua belah pihak terlebih dahulu, dari pihak konsumennya dan dari pihak es tehnya seperti itu. Untuk dari konsumennya sendiri mungkin bisa diberikan teguran terlebih dahulu kali ya atas
perkataannya yang mungkin kurang sopan seperti itu. Kemudian dari ST-nya sendiri mungkin bisa berfokus pada apa yang konsumen itu sampaikan terkait rasanya yang kemanisan seperti itu. Jadi bisa dijadikan evaluasi sendiri untuk ST ke depannya. ST tahu bahwasannya mereka tuh bahkan memberikan beberapa variasi kan untuk minumannya. Seperti ada yang normal, ada yang less sugar. Jadi untuk konsumen sendiri bisa memilih varian tersebut. Tapi balik lagi karena konsumen ini adalah raja ya. Jadi bukan berarti konsumen itu segala-galanya, bukan, tapi apa yang konsumen katakan itu mungkin bisa menjadi perwakilan suara dari konsumen yang lainnya. Sehingga dari ST sendiri mungkin untuk jika dirasa rasa normal itu ternyata masih kemanisan seperti itu, mungkin bisa diturunin lagi rasa manisnya kayak gitu. Jadi lebih berfokus terhadap opini dari konsumen tersebut seperti itu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Jadi menurut Kakak, apakah dalam kasus ini dapat menjadi salah satu teknik marketing ST untuk meng-up produknya? Karena dengan ramainya dibicarakan oleh netizen, dan pada akhirnya netizen penasaran untuk mencoba produk dari ST tersebut, yaitu Cizu Red Velvet. Yang benar, apakah rasanya seperti yang disampaikan oleh konsumen yang dikonsumsi tersebut? Oke, terkait kasus es teh untuk minuman Cizu Red Velvet ini, apakah menjadi salah satu teknik marketing sendiri kah buat es teh? Menurut aku ini bakal sayang banget ya kalau misalnya dijadiin salah satu teknik marketing. Mungkin ya, eee, karena boomingnya berita ini terkait minuman Cizu Red Velvet, orang-orang mungkin bakalan kayak penasaran, kayak nge-make sure gitu, "Ini bener gak sih rasanya kemanisan? Ah, coba ah beli," kayak gitu. Pasti nanti untuk minuman Cheese Red Velvet ini orang-orang bakal lebih penasaran dan bakal banyak membelinya karena rasa penasaran itu mungkin kali ya. Cuma menurut aku sangat disayangkan karena ada banyak teknik marketing lainnya yang bisa dilakuin, karena untuk yang satu ini menurut aku agak kurang efektif ya, karena di satu sisi banyak komentar negatif dari netizen untuk ST Indonesia ini, dan di satu sisi lain juga masih banyak teknik marketing yang bisa dilakuin sama es teh yang tidak menimbulkan kontra seperti itu. Jadi dari aku pribadi sih agak kurang untuk dijadikan suatu teknik marketing seperti itu. Nah, kita masuk ke pertanyaan nomor 4 nih Kak. Menurut sudut pandang Kakak sebagai konsumen ataupun netizen, apakah cara pengkritikan yang disampaikan oleh konsumen tersebut itu bisa dikatakan benar? Atau bagaimana deh Kak dari sudut pandang Kakak sendiri? Oke, menurut aku untuk sudut pandang dari konsumen yang mendapatkan somasi tersebut, kritikannya menurut aku sangat tidak sopan ya. Aku tahu dia bermaksud untuk menyampaikan aspirasi dia, cuma menurut aku terlalu lebay lah. Kayak misalnya ada gula 3 kilo seperti itu bisa menyebabkan diabetes massal kayak gitu. Menurut aku dia mungkin bisa menyampaikan pendapat dia lebih baik lagi biar dari ST-nya tuh bisa menerima dan menjadikan itu sebagai evaluasi, karena kritikan kan seharusnya emang menjadi evaluasi dong, dimana nanti ST ini ya udah ke depannya karena ada kritikan itu ST akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Tapi karena ada kritikan yang tadi yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak sopan, ST ini pun jadi merasa terhina, dan bukannya menjadi evaluasi malah ST ini membawa ke jalur hukum kayak gitu. Jadi dari pihak netizennya aku pun juga juga merasa kurang sama aspirasi dia. Aku sebagai pengamat pun juga pasti akan merasa sakit hati lah kalau misalnya minuman kita dihina sampai ada kata-kata kasar dan kata-kata hewan seperti itu. Oke lah, oke lah, oke lah. Berarti ya kita anggap masalah ini sudah terjadi lah ya Kak ya. Misal nih, kan masalah ini sudah terjadi. Nah, menurut Kakak tuh bagaimana sih cara yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini tuh? Untuk cara efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini, menurut aku bisa diselesaikan dari kedua belah pihak terlebih dahulu, dari pihak konsumennya dan dari pihak ST-nya seperti itu. Untuk dari konsumennya sendiri mungkin bisa diberikan teguran terlebih dahulu kali ya atas perkataannya yang mungkin kurang sopan seperti itu. Kemudian dari ST-nya sendiri mungkin bisa berfokus pada apa yang
konsumen itu sampaikan terkait rasanya yang kemanisan seperti itu. Jadi bisa dijadikan evaluasi sendiri untuk ST ke depannya. ST tahu bahwasannya mereka tuh bahkan memberikan beberapa variasi kan untuk minumannya, seperti ada yang normal, ada yang less sugar. Jadi untuk konsumen sendiri bisa memilih varian tersebut. Tapi balik lagi karena konsumen ini adalah raja ya, jadi bukan berarti konsumen itu segala-galanya, bukan, tapi apa yang konsumen katakan itu mungkin bisa menjadi perwakilan suara dari konsumen yang lainnya, sehingga dari ST sendiri mungkin untuk jika dirasa rasa normal itu ternyata masih kemanisan seperti itu, mungkin bisa diturunin lagi rasa manisnya kayak gitu, jadi lebih berfokus terhadap opini dari konsumen tersebut seperti itu. Sesi tanya jawab pun sudah berakhir. Dengan berakhir sesi tanya jawab, berakhir juga acara podcast ini. 5 pertanyaan sudah dilayangkan kepada Kak Nabila. Untuk Kak Nabila, terima kasih banyak nih Kak untuk waktu dan tempatnya. Karena Kak Nabila telah memberikan kita insight-insight baru di podcast ini. Kalau misalnya aku boleh menyimpulkan, dalam kasus ST ini yang dimana si ST ini mengsomasi konsumennya yang mengkritik terlalu kasar. Jadi kita sebagai konsumen, kita boleh nih yang namanya kritik. Karena sejatinya kritik itu adalah rasa kasih sayang kita terhadap produsennya. Karena dengan kritik, produsen pun bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa berkembang lagi. Tetapi untuk mengkritik, kita perlu nih yang namanya etika. Kita harus menjaga bahasa kita, sopan santun kita, dan juga tutur bahasa kita. Dengan begitu, pihak yang dikritisi akan merasa nyaman dan menerimanya dengan baik. Tak lupa juga untuk pihak produsen yang dikritik harus lagi lebih sabar. Tidak bisa tuh kita yang namanya langsung mengsomasi penyelekan nama baik. Karena sejatinya kritik itu adalah sebuah teguran nih. Kalau misalnya kita ada yang salah, ada yang kurang. Walaupun bentuk kritik itu sangat kasar, perlu kita akuin. Tetapi masih ada jalan lain selain somasi. Karena somasi terlalu berat untuk dilanjutkan. Maka dari itu pihak produsen pun harus menjadi lebih sabar lagi dan juga melakukan cara-cara lain seperti klarifikasi dan juga permohonan maaf. Kira-kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Untuk Kak Nabila, ada yang mau ditambahkan Kak? Oke, sama-sama Valdo. Terima kasih juga nih teman-teman yang udah ngedengerin podcast ini. Semangat terus ya. Ya mungkin itu aja kali ya. uh, Pendapat aku ya terkait kasus dari ST ini. Kata terakhir dari aku, intinya kalian sebagai konsumen harus bijak ya, bijak dalam mengkritik, bijak juga dalam menjadi konsumen yang baik seperti itu. Karena pada dasarnya konsumen dan produsen itu sama-sama ingin memberikan yang terbaik dan mendapatkan yang terbaik seperti itu. Mungkin sekian dari aku. Oke, baik Kak. Dan untuk Sobat Cerdas, jangan lupa untuk terus saksikan podcast kita Kelompok Etikom 7 karena kita akan selalu membahas-bahas masalah yang tentang etika dan komunikasi bisnis. Maka dari itu, untuk podcast ini akan saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.